apakah ada jin penglaris? Kalau pertanyaannya apakah ada banyak. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk jin penglaris ini biasanya membuat satu persembahan kepada bangsa jin tersebut untuk kemudian membantu dirinya. Ini termasuk sejenis dengan pengasihan atau termasuk dalam kategori sihir takhyili untuk mempengaruhi hati manusia yang tadinya tidak enak terasa enak, yang tadinya tidak menarik terasa menarik. Nah, kalau kemudian mengenai masalah ciri-cirinya, ini tidak bisa dipastikan mengenai masalah ciri-cirinya. Pada prinsipnya kita husnudzon saja, kita berprasangka baik selama kita tidak mendapati adanya bukti menggunakan jin penglaris. Kepada sesama muslim sebaiknya kita berprasangka baik. Nah, kalau di situ misalnya ada sarana prasarana yang untuk penglaris seperti ada rajah-rajahnya, maka jelas itu menggunakan jin penglaris. Seperti misalnya rajah kitmir, biasanya warnanya merah, di tengahnya ada kitmir, di kanan kirinya ada asmaul husna, di sayap kiri sayap kanan bagian bawah itu ada kotak-kotak dan bentuknya menyerupai burung merak misalnya. Itu diantara yang menggunakan penglaris dengan sarana rajah. Ada pula yang menggunakan penglaris dengan sarana yang lain, misalnya dengan jin pengludah. Ya, jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya tandanya ada semacam semisal seperti gentong, yang gentong tersebut nanti di situ setiap kali mau menyajikan maka harus lewat ke tempat tersebut. Nah, atau di situ ada satu ruangan khusus, yang ruangan khusus tersebut tidak boleh dimasuki oleh siapa saja kecuali oleh orang yang punya. Atau di situ misalnya kalau tidak suatu tempat khusus, ada satu masakan khusus misalnya yang tidak boleh dilakukan oleh karyawannya. Misalnya nanti yang buka pertama kali harus majikannya. Atau misalnya nanti yang menuangkan kuahnya harus orang ini dan seterusnya. Itu diantara tanda-tanda menggunakan penglaris. Dia punya pantangan-pantangan. Dia tidak jualan setiap hari Rebo Legi misalnya. Maka ini tanda-tanda dia pakai penglaris. Tapi kalau tidak jualan karena libur ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak jualan hanya karena hari tertentu, pasaran tertentu, maka ini salah satu tanda-tandanya. Atau misalnya dengan menggantungkan sesuatu di atas pintu atau di sudut-sudut, itu juga diantara tanda-tandanya. Di hari-hari tertentu misalnya tidak buka, kemudian aromanya sering ada aroma dupa misalnya. Ini diantara tanda-tandanya. Sehingga kita tidak bisa kemudian memastikan bahwasanya tandanya ini dan itu, tergantung penglarisnya itu apa, apakah model tradisional Jawa misalnya, atau model tradisional Sumatera misalnya, atau model Arab, itu tentu berbeda-beda. Pada prinsipnya selalu ada pantangan-pantangan, entah menyajikannya, entah memasaknya, entah membuka tutupnya, entah harus lewat di satu tempat tertentu, entah tidak membuka satu ruangan tertentu. Maka itu diantara tanda-tandanya. Atau larangan untuk berjualan di hari tertentu. Maka kalau jualannya tanpa pantangan, semuanya bisa mengerjakan, ya berarti tidak pakai penglaris, tidak ada gantung-gantungan, tidak ada tempel-tempelan, tidak ada gentong-gentongan. Nah, maka tidak perlu curiga adanya penglaris. Wallahu a'lam bishawab.